Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terhormat kepada Pak David Ferianto selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Kevin Galih Firdaus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas kuliah metodologi penelitian dengan judul yang saya angkat yaitu analisis laju korosi pada pipa foam chamber di tangki crude oil PT Kilang Pertamina Internasional Unit 5 di Balikpapan. Yang pertama, yang melatar belakangi dari penulisan ini yaitu sebuah tangki yang berada di industri minyak dan gas, di mana fungsinya itu untuk menyimpan minyak mentah ataupun minyak jadi yang sudah diproses dari pengolahan minyak. Dari tangki ini tentu memiliki sebuah fluida yang disimpan dalam tangki, baik berupa minyak, cairan, ataupun gas yang mudah terbakar. Maka dari itu, tangki tersebut perlu memiliki sistem proteksi kebakaran atau fire protection system untuk memproteksi bila mana tangki tersebut terjadi emergensi ataupun terjadi terbakar. Salah satu sistem proteksi kebakaran pada tangki tersebut yaitu foam chamber, yang dimana merupakan alat pemadaman api yang terpasang pada tangki yang apabila terjadi kebakaran maka foam chamber ini berguna untuk melakukan pemadaman kebakaran pada tangki. Nah, dalam aktualnya sebuah foam chamber protection system yang ada tangki ini sangat perlu ditinjau dari segi pemeliharaan dan pemeriksaan guna dalam keadaan standby ready, sehingga hal tersebut perlu kita lakukan untuk mengecek si nilai dari laju korosi pada equipment protection foam chamber agar kita dapat melihat lifetime serta nilai laju korosi agar kita dapat menentukan umur dan tentunya dari korosi tersebut kita dapat artikan sebuah kerusakan yang terjadi pada material logam yang berasal dari reaksi material dengan lingkungan. Korosi pada material dapat menyebabkan kebocoran pipa, kegagalan peralatan, dan mengurangi usia dari peralatan hingga terjadinya kerusakan material yang menyebabkan kerugian materi. Selanjutnya, rumusan dari masalah ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui berapa besar laju korosi dan berapa lama umur pakai dari pipa foam chamber tangki crude di RU5 Balikpapan. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama dapat mengetahui besarnya laju korosi pada pipa foam chamber di tangki crude PT Kilang RU5 Balikpapan. Yang kedua, kita dapat mengetahui berapa lama umur pakai dari pipa foam chamber itu sendiri. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Tentunya dari segi mahasiswa akan menambah pengetahuan
dan wawasan, serta dapat mengaplikasikan teori yang tak didapatkan selama perkuliahan. Yang kedua, manfaat bagi universitas yaitu tentunya sebagai sarana untuk pembuktian teori yang dijelaskan pada tinjauan pustaka dan menjadi referensi tentunya bagi mahasiswa maupun instansi ke depannya. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. Itu dari segi perusahaan, ini sebagai bahan masukan dan mengevaluasi serta memberikan gambaran yang jelas bagi perusahaan Pertamina khususnya Petroleum Balikpapan terkait tingkat laju korasi yang dialami pada pipa foam chamber tersebut. Selanjutnya, dari judul yang saya angkat pada tugas ini, penelitian yang relevan yang sudah dilakukan juga pada peneliti sebelumnya tentang laju korosi. Yang pertama dari Kurniawan pada tahun 2019, beliau menganalisis kerusakan pipa gas akibat korosi dengan menggunakan komposisi kimia. Kemudian dari Syafi'i dan kawan-kawan pada tahun 2018 menganalisis korosi retak tegang pada pipa baja karbon dalam larutan asam dan sweet gas. Berikut teori dan konsep analisis laju korosi. Seperti yang diketahui, laju korosi adalah kecepatan perlambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Laju korosi dapat dihitung menggunakan metode kurang ketebalan. Berikut sebuah formula untuk menghitung berkurangnya ketebalan pipa foam chamber pada tangki yang diuji crude oil R1, di mana I sama dengan sigma OT dikurangin sigma MT per sigma N, di mana I sama dengan laju korosif pipa foam chamber, sigma N sama dengan jumlah tahun, sigma OT sama dengan jumlah ukuran plat awal pipa, kemudian sigma MT jumlah ukuran plat akhir pipa foam chamber. Teori dan konsep berikut adalah formula menghitung perkiraan umur pakai foam chamber tangki crude oil R1. X sama dengan OT dikurangin MRT per CR, di mana X adalah perkiraan umur, OT adalah original thickness, MRT minimum remaining thickness, dan CR corrosion rate per tahun. Oke, berikut adalah metode penelitian yang akan dilakukan. Waktu penelitian kemungkinan akan dilakukan di tahun 2024. Tempat penelitian di PT Kilang Pertamina Internasional Unit 5 Balikpapan. Kemudian objek penelitiannya kita berfokus pada analisa laju korosi di pipa foam chamber tangki crude oil R1. Berikut prosedur penelitian, langkah-langkah penelitian. Yang pertama tentu kita akan menyiapkan peralatan dan bahan. Di sini peralatan dan bahannya yaitu seperti kertas pasir atau amplas ukuran 100, lalu ada foam chamber itu sendiri yang dijadikan sebagai objeknya, kemudian ada pengukuran ketebalan ultrasonic thickness dan kaliper untuk mengukur ketebalan outside diameter dari si pipa. Yang kedua, membersihkan permukaan spesimen dari kotoran menggunakan amplas.
Yang ketiga, mengukur diameter luar pipa dan melakukan pengukuran thickness dari spesimen menggunakan kaliper dan ultrasonic thickness. Selanjutnya, melakukan perhitungan beberapa laju gores pada pipa yang melakukan pergantian pada pipa terakhir pada tahun 2011. Sehingga ketika mendapatkan data tersebut, kita akan menganalisis dari data tersebut dan menarik kesimpulan. Nah, berikut teknik dari pengumpulan data. Di sini kita menggunakan 3 teknik. Teknik yang pertama yaitu metode literatur. Itu menggunakan buku referensi dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan analisis dari laju korosi. Yang kedua, metode observasi, di mana kita dengan cara pengamatan langsung dengan melakukan pengukuran dari ketebalan pipa foam chamber yang mengalami fenomena korosi pada bagian pipa tersebut. Selanjutnya, melakukan metode eksperimen. Kita mencari hasil dari data yang kita observasi, lalu kita analisa laju korosi pada pipa foam chamber tangki minyak crude oil tersebut. Nah, ini adalah gambaran secara umum aja ketika sudah didapatkan data yang kita dapatkan di lapangan terkait ukuran tebal pipa akhir, kemudian data terakhir penggantian foam chamber tersebut, lalu ukuran pipa tersebut, dan faktor lingkungan yang ada di tangki tersebut seperti gas yang berada di sana, kemudian temperatur yang ada di lokasi tersebut, ada kelembapan, pH, dan lain-lain. Kita analisis. Di slide ini, berhubung belum didapatkan data aktualnya, maka pada tampilan slide ini masih kosong. Ini pun masih sama, karena belum didapatkan data, hanya sebagai gambaran saja. Nanti ke depannya kita akan menganalisis laju korosi berdasarkan data yang kita dapatkan di lapangan. Setelah itu, kita akan mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Kesimpulan di sini yang kita jawab dari tujuan. Ada 2 tujuan yang disampaikan di awal tadi. Yang pertama, dari hasil penelitian laju korosi setelah pemakaian kurang lebih 11-13 tahun, berdasarkan uji thickness didapatkan hasil uji korosi berapa, kemudian kita dapat menentukan perhitungan umur pakai atau lifetime pada pipa foam chamber tersebut, apakah masih layak atau tidak berdasarkan perhitungan. Lalu mungkin nanti berdasarkan sarannya akan saya masukkan agar tetap dilakukan perawatan rutin agar pipa foam chamber itu tidak dapat digunakan secara maksimal ketika digunakan, lalu diberikan lapisan anoda atau melakukan sebuah pelapisan coating untuk memperlambat laju korosi dari pipa tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas metodologi penelitian. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak yang
saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.